Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Indris Moderator yang telah memberi waktu kepada saya untuk memaparkan hasil seminar laporan. Yang terhormat kepada Ibu Rosmiati Victoria sebagai Kasubag Usaha Puskesmas Banyuanyar, yang terhormat Bapak Adi sebagai penanggung jawab lintas klaster Puskesmas Banyuanyar. Di sini saya akan mempresentasikan seminar hasil pelaporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta di Puskesmas Banyuanyar. Penilaian nilai etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Surakarta. Latar belakangnya, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K merupakan bagian dari aparatur sipil negara atau ASN yang direkrut berdasarkan kompetensi dan kebutuhan instansi dan diangkat melalui perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu. Orientasi bagi pegawai P3K menjadi hal yang penting sebagai langkah awal dalam membentuk aparatur yang berintegritas, profesional, dan mampu beradaptasi dengan budaya kerja organisasi pemerintah daerah. Kegiatan orientasi ini bertujuan untuk menumbuhkan semangat pengabdian, pemahaman terhadap visi dan misi pemerintah Kota Surakarta, serta menanamkan nilai-nilai dasar ASN yang berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Menurut Peraturan Presiden Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, screening kesehatan bertujuan untuk mendeteksi secara dini kelainan bawaan dan masalah kesehatan untuk dapat dilakukan intervensi dini dalam rangka mencegah kesakitan, kematian, dan kedisabilitasan. Tujuan pelaksanaan orientasi P3K, peserta mampu memahami serta menerapkan program orientasi dan etika profesi bidang terampil pada instansi pemerintah Kota Surakarta. Kedua, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN yang berakhlak. Waktu pelaksanaan orientasi P3K dimulai dari 16 Mei sampai 26 Juni 2025. Tempat pelaksanaan orientasi P3K di Puskesmas Banyuanyar, Kota Surakarta. Nilai etika pada pemerintah Kota Surakarta memiliki visi mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Misi meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. 2. Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. 3. Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. 4. Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni, budaya, dan olahraga. 5. Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. 6. Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. 7. Mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antarumat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Nilai etika pada organisasi Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Visi mewujudkan Dinas Kesehatan Kota Surakarta yang ikhlas dalam memberikan pelayanan prima. Misi memberikan pelayanan prima yang berorientasi pada kesesuaian peraturan perundangan yang berlaku, keterbukaan informasi, dan kejelasan. 2. Meningkatkan kualitas SDM aparatur secara periodik dan berkelanjutan. 3. Mengembangkan sarana dan prasarana serta memutakhirkan teknologi informasi. Nilai etika pada organisasi Puskesmas Banyuanyar. Visi mewujudkan masyarakat sehat di wilayah kerja Puskesmas Banyuanyar. Misi yang pertama, memelihara dan meningkatkan kesehatan perorangan, keluarga, dan masyarakat. 2. Mendorong kemandirian masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. 3. Tertib administrasi. 4.
sesuai standar Puskesmas Banyuanyar Kota Surakarta yang mempunyai tata nilai ceria, yaitu cekatan, empati, ramah, inisiatif, dan akuntabel. Rencana dan hasil kerja P3K terdiri dari judul, identifikasi isu yang diangkat, serta gagasan yang diangkat. Judul saya kali ini, deteksi dini pada bayi baru lahir dengan screening PJB di Puskesmas Banyuanyar yang disingkat dengan Denjaba. Identifikasi isu, hasil pemeriksaan screening PJB yang belum diketahui oleh orang tua bayi akibat kurangnya pengetahuan orang tua tentang hasil screening PJB dapat berdampak pada terjadinya keterlambatan penanganan pada bayi baru lahir dengan hasil PJB kritis dan kurangnya pengetahuan orang tua bayi baru lahir tentang screening bayi baru lahir, khususnya screening PJB. Gagasan yang diangkat, deteksi dini pada bayi baru lahir dengan screening PJB di Puskesmas Banyuanyar dengan inovasi Denjaba. Di sini ada tabel rencana kerja dan hasil kerja unit kerja Puskesmas Banyuanyar Kota Surakarta, jabatan bidang terampil, identifikasi isu hasil pemeriksaan screening PJB yang belum diketahui oleh orang tua bayi akibat kurangnya pengetahuan orang tua bayi tentang screening PJB yang dapat berdampak pada terjadinya keterlambatan penanganan pada bayi baru lahir dengan hasil PJB kritis dan kurangnya pengetahuan orang tua bayi baru lahir tentang screening bayi baru lahir, khususnya screening PJB. Isu yang diangkat, orang tua bayi belum mengetahui hasil screening PJB. Hasil screening PJB diberitahu kepada orang tua bayi dan ditempel di buku KIA. Gagasan yang diangkat, deteksi dini pada bayi baru lahir dengan screening PJB atau Denjaba di Puskesmas Banyuanyar Kota Surakarta. Di sini nomor 1, kegiatan mencari tahu penyebab orang tua tidak mengetahui tentang screening PJB. Tahapan kegiatannya, melakukan tanya jawab kepada orang tua bayi baru lahir. Output atau hasil yang mendapatkan yaitu teridentifikasinya masalah kenapa orang tua bayi baru lahir belum mengetahui apa hasil dari screening PJB, yaitu karena orang tua pasien belum mengetahui apa hasil yang dikategorikan, apakah kategori lolos, perlu diulang, atau perlu dirujuk. Kontribusi terhadap visi misi yang yaitu kegiatan ini sejalan dan selaras dengan visi Puskesmas Banyuanyar, yaitu mewujudkan masyarakat yang sehat di Puskesmas Banyuanyar dan mendukung visi Dinas Kesehatan Kota Surakarta, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan menjadi lebih bermutu. 2. Membuat inovasi supaya orang tua bayi baru lahir memahami hasil dari screening PJB bayinya dengan membuat lembar hasil PJB. Kemudian berkoordinasi dengan kepala Puskesmas dan penanggung jawab Puskesmas. Output yang atau hasil yang didapatkan yaitu terciptanya inovasi lembar hasil screening PJB atau Denjaba. Yang ketiga, membuat SOP lembar hasil screening PJB atau Denjaba, melakukan konsultasi dengan kepala Puskesmas dan PJ Cluster. Kemudian output atau hasil yang didapatkan SOP lembar hasil screening PJB dan kriteria pemegang lembar screening tersebut. Kriteria penerima lembar hasil screening PJB yaitu semua bayi baru lahir yang berusia lebih dari 24 jam di Puskesmas Banyuanyar. Kegiatan ini sejalan dan selaras dengan visi Puskesmas Banyuanyar, yaitu mewujudkan masyarakat sehat di wilayah Puskesmas Banyuanyar dan mendukung visi Dinas Kesehatan Kota Surakarta, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan menjadi lebih bermutu. 4. Melakukan inovasi deteksi dini pada bayi baru lahir dengan screening PJB Denjaba di Puskesmas Banyuanyar. Tahapan kegiatannya, yang pertama membuat lembar hasil screening PJB di ruang lintas Puskesmas Banyuanyar, kemudian mencatat data yang diperoleh pada lembar hasil screening PJB, kemudian output atau hasil yang didapat yaitu pertama, semua bayi baru lahir yang lahir di Puskesmas Banyuanyar yang berusia lebih dari 24 jam. 2. Melakukan screening PJB dan mencatat dan memberitahu orang tua bayi baru lahir tentang hasil screening PJB sehingga orang tua bayi baru lahir bisa mengetahui, memahami dan mendapatkan hasil pemeriksaan pada bayinya. Kemudian
sejalan dan selaras dengan visi Puskesmas Banyuanyar, yaitu mewujudkan masyarakat sehat di wilayah Puskesmas Banyuanyar dan mendukung visi Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Kemudian tabel rencana kerja menengah untuk tahun pertama kegiatannya mengoptimalkan pemakaian lembar hasil screening PJB di ruang lintas Puskesmas Banyuanyar. Kemudian output atau hasil yang didapat, yaitu orang tua bayi baru lahir mengetahui hasil dari screening PJB pada bayi baru lahir yang ditempel di buku KIA. Kontribusi terhadap visi-misi organisasi, kegiatan ini sejalan dan selaras dengan visi Puskesmas Banyuanyar, yaitu mewujudkan masyarakat sehat di wilayah Puskesmas Banyuanyar dan mendukung visi Dinas Kesehatan Kota Surakarta, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan menjadi lebih bermutu. Tahun kedua, melakukan survei kepada pemegang lembar kendali terhadap kekurangan dan manfaat yang lebih dirasakan pasien. Kemudian output atau hasil yang didapat yaitu mengetahui tingkat keberhasilan inovasi. Tahun ketiga, melakukan survei kepada pemegang lembar kendali terhadap kekurangan dan manfaat lebih yang dirasakan kepada pasien. Ini sama dengan orang tua pasien sudah memahami atau belum tentang hasil screening PJB, dan hasil screening PJB masih tetap ditempel di KIA. Kemudian jika ada kelainan pada jantung bayi di usia anak ataupun dewasa dapat terdeteksi dengan hasil screening PJB. Kegiatan ini sesuai dengan tata nilai Puskesmas, yaitu inisiatif dan mendukung misi pemerintah Kota Surakarta, yaitu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Tahun keempat, inovasi pengambilan hasil oleh orang tua atau keluarga jika lembar hasil screening PJB yang hilang. Orang tua dan keluarga pasien sudah paham tentang hasil screening PJB atau belum, dan hasil screening PJB apakah masih tetap tertempel di buku KIA atau tidak. Jika ada kelainan pada jantung bayi di usia anak maupun dewasa dapat terdeteksi dengan hasil screening PJB tersebut. Kegiatan ini sesuai dengan tata nilai Puskesmas, yaitu inisiatif dan mendukung visi pemerintah Kota Surakarta, yaitu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Tahun kelima, mengadakan sosialisasi pentingnya pencatatan hasil screening PJB dan bayi baru lahir di lembar screening PJB. Tingginya kepatuhan dokumentasi hasil screening PJB pada lembar screening PJB dan buku register screening PJB. Kegiatan ini sesuai dengan tata nilai Puskesmas, yaitu inisiatif dan mendukung misi pemerintah Kota Surakarta, yaitu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Di sini bentuk inovasi dari Denjabar setelah dilakukan pulse oximetri pada bayi baru lahir usia 24 jam, ditulis di situ dengan kriteria lolos pulang atau rujukan. Hasil yang didapatkan nanti dikonsultasikan dengan dokter konsultan yang jaga pada hari tersebut. Kemudian ini contoh salah satu implementasi di Jabar pada pasien postpartum usia 24 jam. Jadi bayi baru lahirnya mendapatkan hasil hijau dengan kategori lolos. Kesimpulan, deteksi dini pada bayi baru lahir dengan screening PJB dengan inovasi Denjabar merupakan kegiatan pelayanan yang merupakan konsep preventif. Kurangnya pemahaman orang tua tentang hasil screening PJB di Puskesmas berdampak pada keterlambatan penanganan kondisi kesehatan pasien, yaitu meningkatkan resiko terjadinya komplikasi penyakit yang mengakibatkan tingginya biaya pengobatan. Inovasi lembar screening PJB Denjabar menjadi upaya untuk mengoptimalkan ketepatan hasil pemeriksaan dan pemahaman orang tua pasien. Melalui lembar screening ini dapat diidentifikasi secara dini apakah berada dalam kondisi sehat dan normal atau mengalami masalah yang membutuhkan penanganan segera di bidang medis, dan segera bisa ditindaklanjuti secara dini untuk mewujudkan visi yaitu mewujudkan masyarakat sehat di wilayah kerja Puskesmas Banyuanyar. Saran keberhasilan inovasi lembar screening PJB Denjabar ini akan berlangsung apabila adanya komitmen dari petugas Puskesmas, khususnya petugas program lintas klaster. Untuk itu, dalam melakukan pelayanan seluruh petugas Puskesmas Banyuanyar harus menerapkan prinsip 3K, komunikasi, koordinasi, dan kerjasama dengan tujuan melakukan pelayanan yang
paparan dari saya. Terima kasih paparannya Mbak Titi. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Silakan teman-teman apabila ingin bertanya atau memberikan masukan. Bu Aya, silakan. Terima kasih teman-teman sudah diberikan. Terima kasih Mbak Titi, inovasinya sangat bagus karena memang selama ini PJB itu kan belum ada hasil cetaknya ya, karena kan memang sekedar screening saja yang dilakukan, terus hasilnya normal ya, dan selama ini kebanyakan normal gitu. Dan dengan inovasi ini tuh jadi pasien lebih tahu, oh ternyata udah di PJB, karena dulu waktu anak saya juga di PJB tapi nggak ada hasilnya gitu. Dan ternyata ada inovasi yang sangat bagus juga. Dan kalau ini kira-kira ada pendataannya data kita gitu nggak ya Mbak? Maksudnya kayak misalnya nih pasien kehilangan hasilnya gitu, kira-kira kita bisa lihat hasilnya lagi yang kemarin itu dari mana ya Mbak? Karena kan selama ini kan emang kita belum ada pencatatannya ya, sekedar oh normal ya udah gitu, kira-kira report itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih Dokter Anda, izin menjawab. Di Puskesmas PPNS sebenarnya sudah ada register untuk screening PJB, tapi tidak dituliskan kriteria dia lolos atau tidak. Dengan adanya inovasi ini di buku register itu dituliskan data bayi, nomor RM, tanggal jam lahir, alamat, tanggal pemeriksaan screening PJB, kemudian dituliskan hasil dari screening PJB-nya itu nilainya berapa. Misalkan tangan kanannya 98 atau 99 dan salah satu kakinya nilainya berapa. Nanti kan dilihat kalau sudah ketemu dua titik tadi hasil pemeriksaannya tadi ada titik tengah. Nanti kalau misalnya nilainya lolos berarti ditulis disilang nanti atau di sentang ya tidak. Nanti di buku register tinggal tulis L, berarti L dia kan zona hijau. Ini di sini saya buat warnanya hijau, kuning dan merah biar gampang. Berarti itu hasilnya disimpan pasien, kita punya rekaman ya. Jadi harapannya misalkan ini dok pada usia di atas 6 tahun atau kurang dari 17 tahun anak itu mengalami kelainan jantung bawaan, misalnya kelainan katup atau gimana, dapat dilihat dari screeningnya. Misalkan hasilnya itu lolos tapi pada grade paling bawah, jadi mendekati garis kuning, itu kan berarti udah salah satu tanda bayi itu mengalami kelainan jantung, tapi kan belum pasti. Nah ternyata sudah diketahui pada usia dewasa. Terima kasih dok. Baik, terima kasih Dokter Aya pertanyaannya dan juga masukannya. Selanjutnya mungkin dari Dokter Ali dan Bu Rosli. Mbak Titi, Den Jabar. Apa pelajaran itu? Deteksi dini PJB di Puskesmas Bagus banget ya Mbak, saya setuju. Saya berbalik tadi dari Dokter Aya ini. Jadi selama ini sih memang kita sudah melakukan, cuman kita pasien mungkin hanya dideteksi secara lisan. Sedangkan pada waktu itu kan mungkin pasiennya lagi euforia ya, maksudnya dapat anak baru gitu, mungkin agak masuk juga gitu. Tapi dengan adanya ini yang secara tertulis, diharapkan nanti bisa mengedukasi secara lebih dalam ke pasiennya dan keluarganya. Ditambah lagi ini nanti disertakan di buku KIA. Jadi nanti untuk petugas selanjutnya yang mungkin nanti bisa dokter atau spesialis anak, mungkin selanjutnya akan memberikan
memeriksa anak tersebut ada informasi ini. Dan saya setuju, maksudnya bisa walaupun dia borderline, sebenarnya ini kalau misalnya kuning itu kan, misalnya hijau itu kan, iya, yang kuning itu ya mesti produk berat gitu gitu. Misalnya ya merah itu misalnya ada terlalu oval dan segala macam gitu. Mungkin kan saya kuning itu sih kelainan katut atau gimana. Cuma kalau misalnya dia ada lubang kecil kalau gitu kan sebenarnya dia masih belum bisa terdeteksi. Ya, yang jenengan sampaikan tadi, misalnya dia borderline itu mungkin salah satu pertimbangan juga dokter dalam menentukan diagnosis dan program selanjutnya. Cuman harus seformal ini ya sih Mbak. Harus ada kopnya gitu. Saya malah sebenarnya kepikiran nanti ditulis iden Jabar gitu Mbak, kecil dan nanti ditempel di buku KIA-nya itu nggak usah diikat gitu. Maksudnya apakah harus kan ini resmi banget nih, ada kopnya dan segala macam gitu ya. Pikir tuh kayak yang itu kartu imunisasi itu loh yang kecil gitu. Ibaratnya saya bayangannya segitu tuh ya, segitu kan segitu kan produk iya ya, sedangkan nantinya ke depannya itu kan buku kajian juga tempelan banyak hal ya, imunisasi opo gitu kan, sering dibuka-buka. Syukur-syukur masih bagus di covernya, biasanya kan masih meletak ya. Gitu aja, ini Bu Rosli mau menambahkan. Terima kasih kepada Dr. Alia dan juga Dr. Ari yang memberikan masukannya ya, apalagi Pak Ari tadi ya, sepertinya sudah agak mengarah ke jantung banget ya, karena sudah bagian dari RSI kardiologi seperti itu. Kan kelihatan beda ya. Iya. Jadi yang pertama tadi memang untuk hasil untuk puskesmas ataupun arsip untuk puskesmas adalah bentuknya hanya berupa nilai, penetapan nilai, namun tidak bentuk lembaran seperti itu ya. Kemudian yang disampaikan Dr. Ari tadi, kopnya itu memang bagus juga sih menurut saya kop itu, karena apa? Karena itu adalah menunjukkan bahwa itu yang melakukan pemeriksaan adalah petugas puskesmas Banyuanyar. Mungkin misalnya terjatuh pun tahu, oh iya miliknya puskesmas Banyuanyar seperti itu. Cuma ukurannya memang udah betul ya, tidak terlalu besar. Ya cukup untuk bisa ditempel di buku screening tadi, seperti itu. Ada lagi teman-teman dari Mbak Ser ada yang mau disampaikan? Saran? Tidak ada? Oh, Mbak Indri? Gitu. Oh, oke, kita berikan aplaus dulu untuk Mbak Indri. Waktu saya kembalikan kepada pembahasan. Baik, terima kasih kepada Dr. Ari, Bu Rosni yang sudah menyampaikan saran dan masukannya. Terima kasih juga kepada Mbak Titi yang sudah menyelesaikan paparannya. Silakan bisa duduk kembali. Dengan sudah paparan semua, mungkin berakhir acara ini. Tapi sebelum kita tutup acara seminar MOOC Angkatan 2, kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Rosni selaku ketua, selaku kepala. Terima kasih kepada terima kasih kepada